Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Elin Arnawati. Saya dari Prodi PIAUD semester 1. Di sini saya akan membahas tentang Islam dan terorisme. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Yang pertama ada teroris, antar definisi dan fakta. Teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan teroris berarti orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Dan terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Islam terorisme atau teroris itu sendiri muncul setelah terjadinya revolusi Prancis yang diiringi penyerangan dan desersi disertai tindakan kekerasan dan huru-hara yang dilakukan tentara pemerintah di penghujung abad ke-18. Dalam bahasa Arab diartikan teror yang berasal dari kata kerja rahaba yang berarti takut. Ar-rahbah berarti takut yang disertai kecemasan dan kewaspadaan. Dominasi media barat yang berperan untuk memaksakan definisi yang diinginkannya untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan teror yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Ada beberapa contoh, salah satunya adalah coba kita lihat media cetak yang terbit di Aceh pada kolom luar negeri. Berita-berita luar negeri yang disajikan cenderung tidak seimbang dan bias. Lebih banyak komentar-komentar dari pemerintah Amerika atau Israel menanggapi situasi yang berkembang, yang tentunya menjadi propaganda kebijakan politik Amerika. Yang kedua ada jihad dan teror. Bias dari komentar-komentar yang mengirim Islam sebagai aktor teroris menjadi bahan perbincangan yang terus berkembang, yang kemudian dihubungkan dengan jihad, sehingga definisi jihad pengertiannya menjadi cenderung distortif dan manipulatif. Contohnya bom Bali, bom Kuningan, dan lain yang terjadi di Indonesia semakin menguatkan media Barat untuk mencitrakan bahwa agama Islam identik dengan teroris. Sedangkan dalam Islam sendiri, sebagian menganggap perbuatan itu adalah jihad. Kata jihad dari kata zuhud yang berarti usaha, kerja keras, dan perjuangan. Seseorang dikatakan berjihad apabila ia berusaha mati-matian dengan mengerahkan segenap kemampuan fisik maupun material dalam memerangi dan melawan musuh agama. Jihad adalah berperang seperti dimaksud dengan imperatif ini. Zahidil kuffar wal munafiqin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. KS At-Taubah ayat 73 dan KS At-Tahrim ayat 9. Yang ketiga ada hegemoni Amerika Serikat dan Yahudi. Siapapun tidak akan dapat menyangkal jika berbicara berdasarkan fakta bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan para pemegang kekuasaan di Amerika untuk mengatur dunia ini harus sesuai dengan keinginan mereka. Jihad juga sering dihubungkan dengan istishhadiyah, yaitu aktivitas jihad yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari syahid dengan penuh kesungguhan dan kerelaan.
Istishhadiyah kontemporer adalah perlawanan terhadap musuh dengan menggunakan perangkat dan sarana perang modern yang belum pernah terpakai sebelumnya, yaitu bom bunuh diri. Seperti yang dilakukan penduduk Palestina atau pejuang Irak dan mujahidin Afghanistan yang menentang Israel dan Amerika. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya syahadah mati syahid merupakan derajat tinggi di sisi Allah yang sederajat dengan para syuhada. Dalam sejarah Islam, perintah jihad dalam arti vital baru turun di Madinah pada tahun kedua Hijriah atau kurang lebih 14 tahun setelah Rasulullah berdakwah. Dan selama itu pula Rasul menghindari konfrontasi dengan kafir Quraisy yang menjadi aktor teroris terhadap pengikut Nabi pada waktu itu. Kaum muslim dilarang membalas kekerasan dengan kekerasan dalam lebih kepada penguatan mental individu dan pembentukan jamaah yang solid. Jihad diperlukan pada saat kaum muslimin berada dalam kondisi dizalimi oleh orang-orang yang ingin mengeksploitasi dan meneror terus-menerus. Kondisi-kondisi seperti inilah yang melahirkan proses istiqadah melalui bom bunuh diri, sedangkan masyarakat internasional sengaja dibuat lupa untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan menuduh jihad itu dengan teror. Yang ketiga adalah hegemoni Amerika Serikat dan Yahudi. Berjihad adalah berperang, seperti dimaksud dengan imperatif ini, za'atil kufar wal munafiqin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Walaupun sebagian ulama yang mengartikan bahwa jihad yang dimaksud tidak hanya berperang dalam arti fisik, tetapi juga berperang melawan hawa nafsu atau berperang melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Tentara rakyat Irak yang berunjuk rasa menentang kekuasaan Amerika diceritakan sebagai orang-orang fanatik yang ingin mendirikan sebuah teokrasi. Sangat sedikit informasi yang menceritakan kepemilikan penduduk Irak. Media Amerika terus memicu sentimen massa untuk merasionalisasikan dan membenarkan segala tindakan Washington demi mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan di Irak. Para tentara Amerika ditampilkan sebagai pahlawan dan pembebas, sementara rakyat Irak yang berunjuk rasa. Dan yang keempat, ada peran media. Aktor penting dari pencitraan Islam sebagai agama teroris adalah media massa Amerika yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka mampu membentuk opini publik masyarakat Amerika. Contoh temporer yang terjadi di Irak sampai saat ini dapat kita analisis bahwa media sangat begitu dominan mencitrakan pasukannya sebagai pasukan pembebas yang sangat berani, sedangkan rakyat Irak sendiri disebut sebagai pemberontak dan teroris di negaranya, seakan mereka memiliki hak menyusun skenario perjalanan hidup bangsa-bangsa di dunia. Itu semua didasari klaim yang sangat mereka banggakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Ada beberapa pendapat, salah satunya dari mantan intelijen Inggris, mengungkapkan bahwa Yahudi adalah pemegang kekuasaan yang sebenarnya dengan tujuan untuk menguasai dunia.
dan mereka jugalah yang menentukan kebijakan yang harus diambil Amerika Serikat dalam percaturan politik global melalui penciptaan lobby yang sangat kuat yang mampu membelokkan tindakan politik dan membentuk opini publik. Ternyata ada akar sejarah yang kuat sehingga membuat Amerika Serikat, Inggris, dan Israel menjadi seperti tiga serangkai yang saling mendukung. Sejarah menceritakan bahwa masyarakat Amerika Serikat berkembang dengan ditemukannya benua tersebut pada penghujung abad ke-15. Abad ke-15 Masehi. Mereka tumbuh dengan pemikiran rasial yang bersumber dari pemikiran bangsa Yahudi. Mereka memandang dirinya lebih tinggi dari bangsa lain. Saat itu, kendali dipegang oleh imigran dari kaum Puritan Inggris yang sangat keras memegang peradaban Ibrani. Karena menganggap bangsa pilihan Tuhan, maka mereka sangat berani melakukan pembersihan etnis di suatu tempat yang mereka duduki. Suku Indian adalah penduduk asli Amerika yang menjadi korban genosida yang populasinya sangat jauh berkurang. Sejak beberapa dekade lalu, mereka selalu melemparkan tuduhan teroris terhadap siapa saja yang menentang hegemoninya. Tuduhan yang sama juga dilontarkan kepada mereka yang menentang dan melakukan perlawanan terhadap penjajahan serta pemberontakan hak oleh Zionis Israel terhadap bangsa Palestina dan negara Arab lainnya. Sangat sedikit informasi yang menceritakan kepedihan penduduk Irak karena kebrutalan yang dilakukan oleh tentara Amerika dan sekutunya. Kalaupun ada, hanya beberapa saja seperti penyiksaan terhadap tawanan di penjara Abu Ghraib. Bagaimana seorang anak umur 3 tahun harus kehilangan kedua orang tuanya, atau bayi mungil yang tertimpa reruntuhan bangunan akibat bombardir pesawat tempur, atau kebingungan para wanita dan orang yang lanjut usia mencari tempat yang aman untuk hidup. Media utama Amerika telah membantu mempromosikan peran hegemoni global Washington dengan memastikan dukungan publik dalam negeri atas petualangan Amerika di luar negeri. Sedangkan berbagai media di banyak negara lainnya telah banyak memberi andil dalam menyuburkan sikap lebih kritis terhadap dominasi dan kekuasaan Amerika. Selain media cetak, radio, dan televisi, internet juga berperan besar dalam menyadarkan jutaan orang di seluruh dunia akan isu sebenarnya di balik keinginan Amerika dan Israel. Untuk itu, kekuasaan dengan isu teroris bahkan di dalam negeri Amerika sendiri, semakin banyak rakyatnya yang menyadari bahwa mereka selama ini dikendalikan oleh media yang ternyata sebuah kamuflase untuk membenarkan tindakan-tindakan teror yang dilakukan pemimpinnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Buat yang bertanya, silakan japri aja, atau bisa juga lewat grup. Saya membuka 3 pertanyaan. Sebelum saya menutup presentasi ini atau materi ini, saya akan membacakan kesimpulan dari Islam dan teror.
Untuk kesimpulan, Islam sebagaimana dimuat dalam Al-Quran membenarkan jihad dengan syarat-syarat yang ketat. Malah jihad itu sendiri dianjurkan dan bagian dari bukti keimanan setiap muslim. Namun demikian, jihad harus diletakkan pada konteks yang benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan selanjutnya, sebagian umat Islam itu sendiri memahami konteks jihad sangat beragam. Beberapa kasus temporer menunjukkan ada pemahaman atau dianggap keliru tentang jihad. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan pertama, memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad tidak realistik. Kedua, kebijakan elit penguasa yang dianggap selalu menzalimi umat Islam, seperti kasus bom bunuh diri di Pakistan atau Irak. Anjuran jihad sangat bertolak belakang dengan teroris. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Israel dalam berbagai kebijakan mereka terhadap umat Islam selalu menunjukkan perilaku teroris. Karena menguasai media, mereka sanggup untuk mendefinisikan segala sesuatu berdasarkan kepentingan politik yang ingin mereka capai. Pada akhirnya, kebenaran akan muncul dan menjelaskan realitas yang sebenarnya. Menurut pendapat Ibnu Khaldun yang mengutamakan kejayaan suatu negara itu ibarat kehidupan yang pasti akan memasuki masa tua dan akhirnya lenyap. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.